perkara nomor 7 garis miring Basarnas garis miring 7 garis miring 2026 antara Ahmad Fauzi selaku pemohon melawan PT Bank Syariah Amanah Sejahtera selaku termohon akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis arbitrase memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang arbitrase syariah nasional perkara nomor 07 garis miring Basarnas garis miring 7 garis miring 2026 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitra, mohon dipanggil para pihak yang hadir pada persidangan hari ini. Baik, Yang Mulia, memanggil pemohon Ahmad Fauzi beserta kuasa hukumnya Saudara Rizal Pratama SH dan termohon PT Bank Syariah Amanah Sejahtera yang diwakili oleh kuasa hukumnya Saudari Dewi Kartika SH MKM. Silakan. Baik, kepada pemohon mohon disebutkan identitas lengkap saudari. Baik, Yang Mulia, saya Rizky Naulia, usia saya 34 tahun, pekerjaan saya wira swasta, Pak. Nah, beralamat di Jalan Merdeka nomor 45, Kota Bogor. Baik, kepada kuasa hukum termohon, mohon tunjukkan surat kuasa khusus dan identitas pihak yang diwakili. Baik, Yang Mulia, saya bertindak selaku kuasa hukum dari PT Bank Syariah Amanah Sejahtera berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2026 yang telah kami serahkan kepada Panitra. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa kewenangan absolut Basarnas untuk mengadili perkara ini. Apakah kedua belah pihak mengakui adanya klausul arbitrase dalam akad murabahah nomor 112 garis miring MRB garis miring 2024? Kami mengakui dan tidak mempermasalahkan klausul tersebut, Yang Mulia. Termohon juga mengakui klausul arbitrase tersebut, Yang Mulia. Dengan demikian, majelis menyatakan Basarnas berwenang secara absolut memeriksa dan memutus perkara ini. Baik, sebelum sidang dilanjutkan sesuai prinsip as-sulhu sayyidul ahkam atau perdamaian adalah sebaik-baik penyelesaian, majelis menawarkan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak. Apakah kedua belah pihak bersedia menempuh mediasi terlebih dahulu? Baik, terima kasih Yang Mulia. Prinsip klien kami tetap terbuka untuk berdamai. Namun harus disertai pengakuan cacat tersebut atas kendaraan tersebut. Pada termohon bagaimana? Termohon bersedia untuk berdamai, Yang Mulia. Akan tetapi kami tidak dapat menerima syarat pengakuan cacat sepihak sebagaimana yang diajukan oleh pemohon. Baik, karena belum ditentukan titik temu, majelis menyatakan upaya perdamaian pada tahap ini tidak tercapai dan sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Upaya damai tetap dapat ditempuh sewaktu-waktu sebelum putusan dijatuhkan. Agenda sidang kali ini pembacaan surat permohonan. Kepada kuasa pemohon dipersilakan membacakan pokok-pokok surat permohonan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada pokoknya, pemohon mendalilkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada 15 Januari 2024, pemohon dan termohon mengikatkan diri dalam akad murabahah pembiayaan kendaraan bermotor bekas jenis mobil merek tertentu tahun 2019 dengan seharga 120 juta rupiah. Yang kedua, bahwa dalam waktu 2 bulan setelah serah terima ditemukan kerusakan pada bagian mesin yang bersifat tersembunyi dan tidak diberitahukan oleh termohon pada saat akad. Yang ketiga, bahwa berdasarkan prinsip khiyar aib dalam akad bai, pemohon berhak menuntut pengembalian sebagian harga atau pembatalan sisa kewajiban. Yang terakhir, Yang Mulia, bahwa memohon majelis menyatakan termohon telah melanggar prinsip keterbukaan atau transparansi dalam akad serta membebaskan pemohon dari sisa angsuran sejumlah 42 juta rupiah.
Sudah. Sudah. Baik, dicatat oleh panitera. Kepada termohon, apakah permohonan ini telah dipahami? Sudah dipahami Yang Mulia, dan kami akan menyampaikan jawaban. Ya baik, dipersilakan kepada kuasa termohon membacakan jawabannya. Terima kasih Yang Mulia. Termohon dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut. Bahwa sebelum akad ditandatangani telah dilakukan pemeriksaan kendaraan bersama pihak pemohon, dan pemohon telah menandatangani berita acara pemeriksaan yang menyatakan kendaraan dalam kondisi baik, bahwa kerusakan yang didalilkan pemohon timbul lebih dari 60 hari setelah serah terima, sehingga termasuk kategori kerusakan akibat pemakaian, bukan cacat tersembunyi pada saat akad. Bahwa pemohon justru telah menunggak pembayaran angsuran selama 4 bulan berturut-turut sejak Maret 2024, sehingga termohon memohon majelis menyatakan pemohon wan prestasi dan berkewajiban melunasi sisa kewajiban sejumlah 42 juta rupiah ditambah denda keterlambatan sesuai akad. Baik, sudah cukup. Cukup Yang Mulia. Baik, dicatat. Apakah dari pihak pemohon hendak menanggapi jawaban termohon atau menyerahkan replik? Ya, Yang Mulia, kami akan sampaikan replik secara singkat. Berita acara pemeriksaan yang dimaksud termohon hanya memuat pemeriksaan visual eksterior, tidak mencakup pemeriksaan internal mesin, sehingga cacat tersembunyi tetap tidak dapat diketahui pemohon pada saat akad. Baik, silakan kepada kuasa termohon. Baik, termohon ingin menanggapi bahwa berita acara tersebut telah ditandatangani tanpa keberatan oleh pemohon dan mencakup uji jalan atau test drive kendaraan. Baik, sudah cukup pada pemohon dan termohon. Cukup Yang Mulia. Baik, replik dan duplik telah dicatat. Sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Tidak. Baik, agenda kali ini yaitu tahap pembuktian. Kepada pemohon dipersilakan mengajukan bukti-bukti surat. Izin Yang Mulia, ini P1, ini P2, ini ada P3. Baik, diterima dan diberi tanda P1 sampai P3 ya. Kepada termohon dipersilakan mengajukan bukti. Ini Yang Mulia, ada P1, kemudian ada P2. Silakan. Baik, diterima dan diberi tanda T1 dan T2 ya. Baik, agenda kali ini yaitu keterangan dari para saksi. Kepada panitera dipersilakan memanggil saksi dari pihak pemohon. Baik, saksi Nawalia, silakan memasuki persidangan. Baik, saudari saksi apakah siap memberikan keterangan? Saya siap Yang Mulia. Baik, silakan panitera untuk silakan berdiri untuk disumpah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenarnya. Ya, silakan duduk kembali. Ya baik, kepada saudara saksi mohon jelaskan apa yang saudari ketahui tentang kondisi kendaraan objek sengketa tersebut. Jadi Pak, saya tuh diminta permohonan untuk memeriksa kendaraan di 20 Maret 2024. Nah, saya ini menemukan ada indikasi keausan pada komponen dalam mesin yang menurut pengalaman saya sebagai mekanik itu sudah ada sebelum kendaraan dijual. Nah, dilihat dari kondisi oli dan tingkat korosi komponennya Pak. Oh, seperti itu. Dari kuasa hukum termohon apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Yang Mulia, apakah saudari saksi ini sempat memeriksa kendaraan ini pada saat akad ditandatangani di bulan Januari? Tidak Pak, saya tuh baru memeriksa 2 bulan setelahnya Pak. Cukup dari saksi pemohon, silakan meninggali ruangan sidang.
Kepada saksi Amelia dipersilakan untuk masuki ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudari saksi siap untuk memberikan keterangan? Siap, Yang Mulia. Oh, panitera untuk disumpah. Silakan berdiri. Ikuti apa yang saya ucapkan ya. Baik, Yang Mulia. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenar-benarnya. Baik, silakan duduk. Baik, silakan kepada saudari saksi untuk menjelaskan apa yang saudari ketahui. Jadi saya diminta pemohon memeriksa kendaraan pada 20 Maret 2024 yang mulia. Nah, saya menemukan indikasi keausan pada komponen dalam mesin yang menurut pengalaman saya sebagai mekanik sudah ada sebelum kendaraan dijual. Jadi lihat dari kondisi oli dan juga korosi komponen. Assalamualaikum. Ya? Iya, betul. Saksi Andi Wijaya. Oh iya lagi. Iya, ganti. Tadi lu mau nanya apa? Nggak ada pertanyaan lagi sini. Kesaksian dari Ya baik, silakan menjelaskan kesaksian dari saudari. Baik, saya adalah staf yang mendampingi proses serah terima. Pada saat itu dilakukan, uji jalan bersama pemohon selama kurang lebih 30 menit dan pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun terhadap kondisi kendaraan. Apakah sudah cukup? Dari kuasa hukum pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin Yang Mulia bertanya, apakah dilakukan pemeriksaan pada bagian dalam mesin seperti pembongkaran komponen? Tidak, pemeriksaan hanya bersifat uji jalan dan visual, tidak ada pembongkaran. Apakah sudah cukup kuasa hukum pemohon? Sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saksi dari pihak termohon. Silakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Agenda selanjutnya itu keterangan dari saksi ahli. Selanjutnya majelis mendengarkan keterangan ahli. Panitera persilakan ahli memasuki ruangan sidang. Baik, untuk saya saksi ahli Profesor Resti untuk segera memasuki ruang sidang. Apakah saksi ahli siap untuk memberikan penjelasan? Siap, Yang Mulia. Ya baik, Panitera tolong bantu saya untuk mensumpah saksi ahli. Silakan berdiri saksi ahli. Ikuti apa yang saya ucapkan ya. Baik, Yang Mulia. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenar-benarnya. Ya, terima kasih. Ya baik, kepada saksi ahli saya persilakan untuk menjelaskan konsep khiyar aib dalam akad baik menurut hukum ekonomi syariah dikaitkan dengan fakta dalam persidangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam fikih muamalah, khiyar aib adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau meminta ganti rugi apabila ditemukan cacat pada objek akad yang tidak diberitahukan penjual sebelum akad, dan cacat tersebut sudah ada sejak sebelum serah terima. Prinsip ini juga sejalan dengan asas hifdzul mal dalam maksud syariah, yaitu perlindungan terhadap harta pembeli dari kerugian akibat informasi yang tidak seimbang atau lorot. Namun, hak ini gugur apabila pembeli telah mengetahui cacat tersebut atau telah melakukan pemeriksaan yang memadai dan menerima objek akad tanpa keberatan. Yang menjadi titik krusial dalam perkara ini adalah sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan pada saat akad bersifat memadai untuk menjangkau cacat pada bagian mesin. Apakah cukup? Dari kuasa hukum pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin bertanya sebelumnya kepada ahli, apakah uji jalan singkat dapat dianggap sebagai pemeriksaan yang memadai
untuk mengetahui sebuah kecacatan tersembunyi pada mesin? Secara umum, uji jalan singkat tanpa pemeriksaan teknis oleh pihak yang berkompeten tidak dapat dikategorikan sebagai pemeriksaan yang memadai untuk mengetahui cacat tersembunyi struktural pada mesin. Pak cukup? Cukup Yang Mulia. Kepada kuasa hukum termohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Izin bertanya kepada saksi ahli, apakah keterlambatan pembeli melapor selama 2 bulan dapat menghapus hak khiyar aib ini? Kalau dalam kaidah fikih, khiyar aib harus digunakan segera setelah diketahui. Namun dengan waktu yang wajar untuk menyadari cacat tersembunyi pada mesin kendaraan umumnya masih dapat ditoleransi selama pembeli tidak menunjukkan sikap yang mengindikasikan penerimaan penuh atas cacat tersebut. Baik, apakah sudah cukup dari kuasa hukum pemohon? Cukup Yang Mulia. Termohon. Cukup Yang Mulia. Ya baik, keterangan ahli dicatat oleh panitera. Pemeriksaan bukti dinyatakan cukup. Baik, terima kasih kepada saksi ahli. Silakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Adapun agenda selanjutnya yaitu kesimpulan dari para pihak. Sidang akan dilanjutkan pada agenda pembacaan kesimpulan kepada kedua belah pihak. Dipersilahkan menyerahkan kesimpulan tertulis paling lambat 7 hari kerja dan dapat dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, dalam musyawarah majelis telah mempertimbangkan yang pertama, bukti P1 sampai P3 dan T1 sampai T2 yang telah diverifikasi keasliannya. Kedua, keterangan saksi Budi Santoso yang menunjukkan indikasi cacat sudah ada sebelum serah terima dibandingkan keterangan saksi Andi Wijaya yang menyatakan hanya dilakukan pemeriksaan visual dan uji jalan. 3. Keterangan ahli bahwa pemeriksaan visual atau uji jalan singkat tidak memadai untuk mendeteksi cacat tersembunyi pada mesin, sehingga hak khiyar aib pemohon secara prinsip masih dapat dipertahankan. 4. Prinsip keseimbangan atau adil dan hifzul mal yang mewajibkan penjual atau termohon memberikan informasi lengkap mengenai kondisi objek akad. Yang kelima, namun demikian, majelis juga mempertimbangkan bahwa pemohon telah menikmati manfaat kendaraan selama masa pemakaian sebelum ditemukan cacat, sehingga prinsip keadilan menuntut adanya pembagian tanggung jawab, bukan pembatalan akad secara keseluruhan. Majelis mengambil putusan secara musyawarah mufakat. Selanjutnya yaitu agenda pembacaan putusan arbitrase. Selanjutnya pembacaan putusan arbitrase. Sidang Majelis Arbiter akan membacakan putusan dalam perkara nomor 07-Basarnas-7-2026. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Majelis Arbiter Basarnas mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan terbukti adanya cacat tersembunyi atau aib pada objek akad murabahah yang tidak diberitahukan secara memadai oleh termohon pada saat akad. 3. Menetapkan termohon untuk memberikan potongan atau mukosos atau sisa kewajiban pemohon sejumlah 40% dari sisa angsuran, sehingga sisa kewajiban pemohon yang semula 42 juta menjadi 25.200.000. Keempat, menetapkan pemohon tetap berkewajiban melunasi sisa kewajiban sebagaimana angka 3 dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan ini dibacakan, tanpa dikenakan denda keterlambatan yang telah lampau. 5. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. 6. Membebankan biaya arbitrase kepada kedua belah pihak secara berimbang. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Arbiter pada hari ini. Silakan duduk kembali. Kepada kedua belah pihak, apakah putusan ini telah dipahami? Dipahami Yang Mulia. Dengan demikian, sidang arbitrase syariah perkara nomor 07-Basarnas-7-2026 saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi